Nah, jadi Izin Pak, demikian. Ya, izin. Lalu bagaimana kaitannya? Karena saya sering dengar eh, tentang dosa turunan. Anak yang lahir itu sudah berdosa seperti itu. Kan ya, kalau seperti itu sama aja ceritanya kita tidak menghargai pengorbanan Yesus. oke. Tolong Pak. Apa dosa turunan atau warisan dosa atau keterikatan dosa kita dengan Adam? Kita ini mewarisi dosa turunan. Nah, manusia itu walaupun sudah ditebus oleh Tuhan, tetap ada yang namanya natur dosa. Sudah ditebus. Karena itu natur dosa ini akan terus berjuang dalam kehidupan kita untuk membawa kita kembali kepada perbudakan dosa. Nah, bagaimana dengan anak? Ya. Nah, di dalam daging kita berdiam natur dosa. Jadi, sekarang siapa pembawa natur dosa ini? Laki-laki. Karena laki-laki membuahi, ya kan? Laki-laki membuahi sorry, saya berbicara ya, sel sperma, sel telur. Sel sperma ini sebagai pembawa membuahi sel telur wanita. Nah, ini tetap mengandung natur dosa. Karena begini, uh, bapak tidak bertanggung jawab terhadap dosa anak. Betul kan? Orang tua tidak masing-masing bertanggung jawab terhadap dosanya. Siapa, walaupun bapaknya sudah percaya Yesus, mengaku dosa, tapi anaknya ketika dia tidak pernah mengaku Yesus dan tidak pernah mengaku dosanya di hadapan Bapa, maka dia tetap memiliki warisan dosa. Jadi seorang anak pun, seorang bayi pun tetap mewarisi dosa daripada Adam. Ini dosa turunan, dan dosa turunan ini harus diselesaikan sendiri. Ya, diselesaikan sendiri, bukan tidak menghargai karya Kristus di kayu salib. Karya Kristus di kayu salib adalah mengampuni seluruh dosa manusia. Jadi dosa seisi dunia telah ditimpakan di kayu salib, telah ditanggung oleh Yesus. Tetapi orang yang berespon, yang kemudian yang menerima keselamatan itu. Anak-anak masih tetap berdosa karena ada warisan dosa. Ingat tadi kan natur dosa itu berdiam di dalam daging. Nah, jadi ketika makanya anak-anak pun ya itu tanpa diajar dia bisa melakukan perbuatan dosa. Iya kan? Tanpa diajar sekalipun, misalnya diajar berbohong, dia sudah bisa berbohong karena ada natur dosa itu. Ya. Nah, kita tidak seperti agama lain yang mengatakan anak-anak itu bagaikan kertas putih. Memang secara moral secara apa ya, kejiwaan dan semuanya itu perkembangan pengetahuan, semuanya itu kan dimulai dari nol. Tapi base-nya tetap dosa, didasari oleh dosa. Nanti dia berespon, minta ampun sama Tuhan. Tapi begini, Alkitab mengatakan memang orang tua akan menguduskan anaknya, pasangannya, dan juga termasuk anaknya. Tetapi tidak berarti menghilangkan dosa warisan itu sebelum dia diselesaikan secara pribadi dengan
Nah, ketika kita percaya Yesus, kita minta ampun dosa-dosa warisan ini yang ditebus oleh Tuhan. Ya, kutuk dosa ini yang ditebus oleh Tuhan. Tapi dalam perjalanan kita sehari-hari, setelah kita ditebus oleh Tuhan, apakah kita tidak melakukan perbuatan dosa? Jadi ingat, yang ditebus adalah dosa. Dosa mana ini? Dosa kejatuhan yang kita juga warisi. Iya kan? Dosa kejatuhan ini yang ditebus. Sehingga kita dikembalikan posisi kita pada tujuan Allah yang semula. Tapi kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, kan kita berproses. Kadang-kadang ya kita kuat, kadang-kadang kita lemah. Tetapi Alkitab bilang jangan tinggal di dalam dosa. Jangan seperti anjing kembali kepada muntahan, babi kembali kepada kubangan. Ya, kita harus berproses. Nah, kalaupun kita jatuh dalam perbuatan dosa, kita harus minta ampun sama Tuhan. Pengajaran Hyper Grace mengatakan bahwa kalau kita di awal sudah minta ampun sama Tuhan, dosa-dosa kita sudah diampuni, berarti dalam kehidupan kita semua dosa yang akan kita lakukan itu sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi tidak perlu lagi minta pengampunan dari Tuhan. Apakah Alkitab mengajarkan demikian? Tidak. Ya. Jadi begitu, Bu Malince. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi yang bertanya? Mungkin bisa ke materi dulu, Pak. Nanti Oke, siap. ini. Iya, Pak. Ya, kita lanjut yang kemarin. Nah, jadi seorang teolog Harkness namanya, dia membimbing kita saat kita memikirkan secara mendalam tentang inti ajaran Yesus. Nah, Harkness menegaskan bahwa mengikut Yesus tidak sebatas mengikuti seorang mentor atau pemimpin spiritual inspiratif lainnya. Nah, lebih daripada itu, bahwa menerima undangan Yesus untuk masuk dan mengalami kerajaan Allah yang dia beritakan adalah bagian dari melakukan hal tersebut. Jadi Yesus itu lebih daripada seorang mentor atau pemimpin spiritual inspiratif lainnya. Ya. Karena Yesus bukan hanya mengajarkan hal-hal yang benar, mengajarkan tentang moral dan etika, ya, tetapi Yesus mengundang orang untuk kemudian masuk dalam kerajaannya, kerajaan Allah. Nah, khotbah tentang moral etika itu laku. Ya. Jadi ada pengkhotbah bicara tentang bagaimana kita harus menghormati orang tua, kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, kita harus menghargai orang. Khotbah-khotbah etika, membangun hubungan yang baik. Itu laku, sangat laku. Dan pengkhotbah ini menempatkan dirinya sebagai pelaku etika yang benar. Yang benar. Dan akhirnya orang-orang seperti ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, tapi Yesus tidak seperti itu. Memang Yesus mengajarkan etika kerajaan Allah. Di mana Yesus ajarkan?
etika kerajaan Allah. Pada waktu khotbah di bukit. Etika kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, Yesus sampaikan pada waktu khotbah di bukit. Nah, jadi ketika melihat Matius pasal yang kelima, ada khotbah di bukit, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Lalu kok masuk ada satu perikop yang berkata, garam dan terang dunia. Apa hubungannya ini? Apa hubungan antara khotbah di bukit dan garam dan terang dunia? Sewaktu saya kuliah S2 Magister Artium, saya diberikan tugas untuk eksegese Matius pasal yang kelima ini. Ya. Saya kemudian berpikir, mencari, dan ternyata begini. Khotbah di bukit Matius 5 itu berbicara nilai-nilai. Ya, nilai-nilai yang harus dilakukan oleh warga kerajaan Allah. Ketika warga kerajaan melakukan nilai-nilai ini, maka dia akan menjadi garam dan terang dunia. Jadi menjadi pelaku daripada nilai-nilai ini. Sehingga orang lain akan melihat bahwa kehidupan kita itu berdampak menjadi inspirasi bagi orang lain. Ya. Nah, karena perbuatan kita sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, jadi kerajaan Allah bukan sekedar gagasan teologis atau doktrinal. Kerajaan Allah bukan gagasan, bukan hanya ide. Kerajaan Allah itu sudah ada dan nanti. Sudah tapi belum. Ready, already, but not yet. Ya, kerajaan Allah. Termasuk keselamatan. Already, but not yet. Kita sudah terima keselamatan. Tetapi kita masih berproses. Kita sudah terima keselamatan, tetapi belum. Apa sinonim daripada keselamatan? Selamat sampai pada tujuan. Iya toh? Kita harus sampai pada destiny kita, tujuan ilahi kita. Kapan sampai pada tujuan? Ada dua. Ketika kita mati, atau kita rapture ketemu Yesus kali kedua. Second coming. Ketika yang sempurna datang menyempurnakan segala sesuatu. Nah, jadi kerajaan Allah bukan sekedar gagasan teologis atau doktrinal, melainkan kenyataan yang nyata yang mempengaruhi cara orang menjalani kehidupan sehari-hari. Makanya Matius 6 ayat 33 kemarin, usahakanlah terlebih dahulu Allah memerintah dalam kehidupan. Ya. Berarti memang kerajaan Allah itu adalah cara hidup kita sehari-hari. Kehadirannya menyebabkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Ada perubahan culture. Apa itu budaya? Budaya secara sederhana adalah begini. Tanpa kita berpikir, kita melakukannya. Berarti sudah menjadi pola kebiasaan sehari-hari. Tanpa kita berpikir. Misalnya,
Ketika kita masuk rumah, otomatis langsung berkata, "Selamat siang, shalom." Itu budaya. Apakah kemudian kita masih berpikir, masuk rumah apa yang akan kita katakan? Selamat siang kan? Shalom apa? Tidak kan? Ketika saya anak-anak SD, saya masuk rumah, saya langsung berteriak, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, begitu. Ya. Itu budaya. Ya, itu salah satu. Jadi kita melakukannya tanpa berpikir lagi. Nah, harus menjadi budaya. Nilai-nilai kerajaan Allah harus mengubah budaya yang atau mentransformasi budaya yang ada. Kingdom culture. Akhirnya budaya itu menjadi budaya kingdom. Bukan kemudian, nah, kekristenan terkenal dengan apa? Orang yang, kekristenan itu adalah suatu agama yang antipati terhadap budaya. Padahal ada budaya-budaya yang baik. Jadi sebenarnya kita hanya perlu untuk apa? Mentransformasikan budaya itu. Misalnya kalau ada nilai-nilai yang tidak sesuai, kita transformasi, kita ganti kita isi nilainya, atau kita ganti caranya sehingga sesuai dengan kebenaran. Ya. Nah, oke. Lalu kemarin malam materi kita membahas sebenarnya begini. Apa yang kita bahas kemarin itu sudah setengah perjalanan daripada kerajaan Allah. Karena sudah langsung dimulai pada diri Yesus. Berarti pada waktu kapan? Dalam perjanjian baru ketika Yesus datang ke dunia. Bagaimana sebelumnya? Nah, itu dia. Dari manakah ide awal kerajaan Allah? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena orang akan selalu membahas ide awal daripada kerajaan Allah adalah pada diri Yesus. Karena Yesuslah pembawa kerajaan Allah ke dalam dunia. Yesus berkata, kalau aku mengusir setan, berarti kerajaan Allah telah datang kepadamu. Ya kan? Nah, jadi untuk memahami tentang kerajaan Allah dalam Alkitab, nah kita harus tahu ide awalnya. Memang Alkitab menjelaskan bahwa raja dunia pertama adalah siapa? Nimrod. Betul kan? Nimrod kemudian membuat kerajaan. Ya, Nimrod. Kejadian pasal yang ke-10 ayat 8 sampai 12. Tapi kemudian kita harus bertanya, dari mana Nimrod mewarisi gagasan ini? Nimrod ini kan keturunan Adam. Adam itu masih hidup sampai sebelum air bah. Tradisi yang dianut oleh orang Ibrani adalah tradisi bercerita. Jadi ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Adam kan melihat keadaan di Taman Eden. Adam bertemu dengan Allah. Adam paham apa yang terjadi dan tujuan-tujuan Allah. Lalu kemudian Adam menceritakan kepada Kain dan Habel. Lalu kemudian Kain dan Habel, akhirnya Habel meninggal karena Kain. Tapi kemudian ada Set. Adam bercerita kepada Set. Adam bercerita. Lahir anak-anak Set. Adam bercerita kepada anak-anak Set atau cucunya.
Seth juga bercerita kepada anaknya. Lalu seterusnya. Nah, kebiasaan atau kesukaan orang tua adalah menceritakan kisah-kisah hidup sebelumnya. Betul ya? Ya, opa saya waktu dia masih hidup, dia meninggal umur 80-an, hampir 90. Pada waktu dia hidup, dia selalu bercerita tentang kejayaannya di masa lalu. Dulu Angkong begini, dulu itu yang buat ini, yang bikin ini, perjalanan ini, wah Angkong itu Kong yang bikin itu, Kong ceritanya begini. Nah, saya suka dengar yang dia cerita walaupun berulang-ulang. Duduk diam saja cerita sambil mancing-mancing kan. Wah, Kong hebat. Kong jago. Kebiasaan itu. Nah, jadi Nimrod ini mewarisi gagasan tentang kerajaan dari cerita yang diwariskan oleh nenek moyang termasuk Adam. Ya. Tapi dari mana Adam mendapatkan gagasan tentang kerajaan? Ya, di Taman Eden bersama rajanya, Allah sendiri. Ya, jadi setelah ini kita lihat bahwa mempelajari kerajaan Allah dari pertengahan atau hanya sebagian saja bisa jadi kurang memuaskan. Seperti ketika kita terlambat menonton film dan ketinggalan bagian awal cerita. Saudara, ketika kemudian masuk sudah di menit ke-10 misalnya, 10 menit sudah tertinggal, padahal itu biasanya landasan cerita itu, akhirnya kita kemudian mengarang-arang cerita tentang yang itu. Kita sakut kaitkan ini sama ini, betul kan? Kita tidak mengerti alur cerita dari awal. Nah, yang jadi sama seperti itu. Kerajaan Allah ini dibangun alur ceritanya dari pertengahan, bukan dari awal. Nah, tanpa mengetahui alur cerita keseluruhan, kita mungkin hanya bisa membuat beberapa tebakan. Seperti kita mulai kisah dari Nimrod, ataupun kerajaan-kerajaan yang dicatat dalam kitab Kejadian atau kitab-kitab yang lain. Atau pada zaman Perjanjian Baru. Akhirnya melupakan Perjanjian Lama. Karena kerajaan Allah adalah gagasan kunci dalam Alkitab. Karena kerajaan Allah adalah ide Alkitab. Jadi kejadian 1, kejadian 2 itu tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Tapi untuk apa? Menggambarkan hubungan perjanjian antara Allah adalah raja dan manusia sebagai perwakilannya di muka bumi. Alkitab tidak bermaksud untuk menjawab berapa umur bumi. Ya, Alkitab bukan buku pengetahuan. Alkitab adalah buku tentang kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan sang raja dan kerajaannya serta hubungannya dengan manusia. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Alkitab tidak lengkap, Alkitab tidak menceritakan semuanya. Memang benar, Alkitab tidak menceritakan semuanya. Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan, tapi orang dapat belajar mencari pengetahuan dari Alkitab.
Ya, ilmu geologi bisa belajar untuk mencari hal-hal tentang geologi dari Alkitab. Oh, Alkitab menuliskan bahwa di Taman Eden itu mengalir 4 sungai. Betul kan? Nah, ada sungai yang kemudian ada emasnya di sana. Ada tempat permata. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Alkitab juga menerangkan keadaan geologi yang ada. Tapi bukan membahas secara rinci. Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan. Tapi di dalam Alkitab, manusia bisa belajar tentang pengetahuan. Tentang ilmu-ilmu itu. Nah, jadi kita mempunyai dasar yang kuat untuk memahami Alkitab itu sendiri. Ketika apa? Kita harus memahaminya sepenuhnya. Makanya ada jangan kita bersikap bahwa saya suka perjanjian lama, saya tidak suka perjanjian baru. Oh, saya suka perjanjian baru, saya tidak suka perjanjian lama. Nah, perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan satu kesatuan. Kita tidak akan mengerti perjanjian baru tanpa kita membaca perjanjian lama. Perjanjian baru tidak akan ada tanpa perjanjian lama. Perjanjian lama membangun narasi kepada perjanjian baru. Ini suatu buku kitab yang lengkap. Oke, kita sekarang ini masih hidup dalam dunia perjanjian baru atau sudah melewati perjanjian baru? Hidup kita saat ini, apakah masih dalam dunia perjanjian baru atau sudah post perjanjian baru? Bagaimana? Kita masih ada dalam dunia perjanjian baru. Thank you, Bu Linda. Kita masih ada di situ. Ya. Oke. Nah, jadi ini adalah kerangka kerja yang memungkinkan kita menghubungkan berbagai ajaran Alkitabiah dan kejadian-kejadian sejarah dengan suatu gagasan yang berulang. Ya. Jadi ada gagasan-gagasan dalam Alkitab. Gagasan yang berulang itu adalah gagasan tentang kerajaan. Jadi bukan suatu kebetulan, ini harusnya ada gambarnya, tapi nggak tahu kenapa nggak keluar. Bukan suatu kebetulan bahwa Alkitab dimulai dengan kitab Kejadian. Ya. Nah, ini karena kebijaksanaan ilahi. Bahwa Allah telah memilih manusia, orang-orang pilihannya untuk menulis buku atau menulis laporan. Nah, Alkitab awalnya adalah tulisan-tulisan yang berisi laporan-laporan kisah. Dan kisah-kisah ini atau buku-buku itu tidak dimaksudkan untuk kemudian menjadi sebuah kitab suci. Ya toh, misalnya laporan keadaan pada waktu Musa melaporkan ada 5 kejadian, ya 5 keadaan, mulai dari awal bagaimana sampai Israel keluar dari tanah Mesir, keluaran, ya awal itu berarti kejadian, lalu kemudian bagaimana hukum-hukum semua, dan kemudian berbicara tentang bagaimana orang-orang yang ada pada waktu itu, ada bilangan, lalu kemudian ada imamat, ya berbicara tentang tata aturan persembahan,
para imam dan sebagainya. Itu laporan, atau ada seperti ada kitab aturan-aturan, ya. Itu tidak dimaksudkan untuk kemudian menjadi sebuah kitab suci. Sama ketika misalnya Matius menuliskan laporan tentang Yesus, ya, apa yang dia lihat, dia alami, atau ada kesaksian-kesaksian dari orang-orang sekitarnya, lalu dia menuliskan laporan Matius. Markus menuliskan apa yang disampaikan oleh atau yang diajarkan oleh Petrus. Sebenarnya kitab Markus itu adalah kitab Petrus, tapi akhirnya menggunakan nama Markus. Karena ketika Petrus mengajar di Roma, Markus menuliskan apa yang diajarkan oleh Petrus. Ya, lalu Lukas juga laporan kepada Theophilus. Kisah para Rasul juga adalah tulisan Lukas yang menceritakan tentang, ini juga laporan kepada Theophilus yang menceritakan tentang keadaan para rasul-rasul di awal dan selebihnya tentang perjalanan kehidupan misi daripada Paulus. Ya kan? Nah, Yohanes menceritakan tentang apa yang dia alami. Ya. Nah, jadi ini semua laporan-laporan. Nah, surat-surat Paulus merupakan surat-surat pengembalaan. Ya. Jadi kemudian terjadi disatukan semua, dikanonisasi. Akhirnya jadi kitab suci, Alkitab kita. Dan tidak kebetulan bahwa Kejadian itu ditaruh paling depan dan Wahyu ditaruh paling belakang. Kenapa bukan Matius paling depan? Ya toh, kenapa bukan Mazmur paling depan atau Ayub kita paling tua paling depan? Ya, tapi kitab Kejadian. Berarti memang dari awal Tuhan ya sudah merancangkan ini semua, tidak ada yang kebetulan. Oke. Nah, karena kitab ini kemudian membawa kita ke awal penciptaan dan kemudian memberikan gambaran tentang rencana Tuhan bagi umat manusia. Jadi the first mention about Injil itu ada di mana? Eugalion ada di mana? Di Taman Eden. Di Taman Eden. Di Kejadian pasal 3 ayat 15 atau 25. Di situ. Eugalion. Keturunanmu akan menginjak kepala si ular. Dan ular ini akan meremukkan tumitnya. Ha'akov. Tumit. Ha'akov. Yakob. Keturunan daripada Adam. Oke. Nah, kekuasaan Allah, penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia karena dosa, dan janji Tuhan kepada keturunan Abraham, semuanya ini dirinci dalam kitab Kejadian. Di awal. Ya, semua sudah dirangkum di awal. Kayak kemarin saya sebenarnya sudah merangkum semuanya di awal. Ya, di awal. Saya rangkum semuanya di awal dengan menceritakan kisah-kisah semua, hubungan satu dengan yang lain, term-term apa yang mendasar yang ada di dalam kingdom teologi, ya. Nah, itu saya sudah menceritakan semua secara, ya, apakah secara rinci atau mendetail saya tidak tahu bagi pemahaman Bapak Ibu Saudara, tapi semua hal-hal yang berkaitan dasar-dasarnya yang berkaitan dengan kingdom teologi saya sudah menceritakannya di awal, ya. Nah, jadi
kita sudah dapat mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta yang bijaksana dan maha kuasa pada tahap awal kitab Kejadian ini. Jadi dia memulai semuanya hanya dengan satu kata. Dan ini merupakan landasan ideal untuk memahami kekuasaan tertinggi dan kekuasaan Tuhan atas seluruh ciptaan. Nah, jadi Tuhan adalah pencipta yang ideal, yang ya dia dengan kekuasaan dan kemuliaannya yang luar biasa. Dia merancangkan seluruh isi dunia ini. Ya, nah, tubuh manusia itu rumit, betul kan? Tubuh manusia itu rumit, tapi kemudian Tuhan bisa membentuk manusia dalam kerumitannya. Oke, nah, hubungan khusus antara manusia dan Tuhan juga disorot dalam kitab Kejadian. Jadi kita harus memahami bahwa narasi pertama bahwa Allah adalah Raja yang memerintah pada kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Baru kemudian Allah itu adalah kasih. Dia menginginkan adanya keluarganya di muka bumi ini. Nah, jadi ada hubungan antara manusia dan Tuhan dalam kitab Kejadian. Sudah dituliskan. Memang hubungan ini ya pada firman Tuhan katakan dalam Kejadian, pada sore-sore hari, pada hari-hari sejuk, Tuhan datang mengunjungi manusia. Oh, Tuhan datang mengunjungi manusia. Sang Raja datang mengunjungi perwakilannya. Iya kan? Nah, jadi sejak dari awal, Adam dan Hawa ini diciptakan sebagai makhluk yang unggul untuk menjaga dan mengelola ciptaannya. Jadi hubungan ini, hubungan ini hubungan yang kalau saya gambarkan hubungan yang luar biasa. Seorang raja datang mengunjungi ciptaannya. Allah mengunjungi ciptaannya. Raja mengunjungi perwakilannya. Oh, ya. Ada hubungan antara Allah dan manusia. Jadi meskipun manusia memilih untuk berbuat dosa, tapi Tuhan tetap punya rencana untuk penebusan. Dan kemuliaan Allah untuk manusia tidak pernah berubah. Berarti Allah telah memilih manusia untuk menjadi pelaksana kehendaknya di muka bumi ini. Ini tidak pernah berubah. Walau manusia jatuh dalam dosa. Yang ada bahwa harus ditemukan solusinya supaya kemudian manusia bisa dikembalikan atau ditebus, lalu kemudian dikembalikan pada posisinya yang semula. Nah, jadi kemudian pelaksanaan ini menjadi istilah yang berkembang menjadi apa? Perwakilan atau raja dan imam dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena kata usaha itu, ya avoda itu berasal dari, itu mempunyai akar kata abad. Abad ini juga dalam terminologi yang ada itu mengatakan bahwa Levitical service unto God, pelayanan keimamatan kepada Tuhan. Nah, menurut penelitian bahwa kitab Kejadian ini tidak dituliskan pada waktu zaman Musa. Ini dituliskan pada zaman Daud kalau nggak salah. Makanya itu dikaitkan dengan Levitical service, pelayanan keimamatan.
Karena pada zaman Daud itu mulai pelayanan keimamatan di situ. Ada pelayanan keimamatan untuk apa? Untuk kemah Daud ya di situ. Nah, kitab Kejadian menjelaskan bahwa Tuhan adalah sumber segala ciptaan. Dialah pencipta dan penguasa dunia. Nah, kita harus memahami ada dua term, dua istilah di sini. Bumi dan dunia. Ya. Kedua-duanya Tuhan punya. Mazmur 24 ayat 1 bahwa Tuhanlah yang empunya bumi dan juga dialah yang empunya dunia dan semua yang berdiam di dalamnya. Jadi bumi itu adalah tempat kediaman manusia. Ya, bumi adalah tempat kediaman manusia. Sedangkan dunia itu berbicara apa? Sistem. Jadi dunia itu adalah sistem. Bumi tanpa dunia, bumi akan tetap seperti itu. Bumi membutuhkan sistem untuk mengembangkan dan kemudian penduduknya menjadi makmur, sejahtera. Jadi kita harus pahami di sini bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Dunia itu berbicara tentang sistem. Nah, ketika manusia dipercayakan bumi, maka manusialah yang menjadi sistemnya, yang mengembangkan sistem itu. Sistem bumi, sistem pengelolaan. Tetapi kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam perbudakan iblis, iblis kemudian mengambil sistem itu dan kemudian menggantikannya dengan sistem kegelapan. Sistem seharusnya adalah sistem kerajaan Allah, sistem perang. Lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa, beralih sistem sekarang. Sistem yang kemudian dikuasai oleh iblis, di mana sistemnya adalah kegelapan. Nah, ini dan kita selalu bertempur di mana? Di sistem. Sistem itu mempengaruhi kehidupan kita, cara berpikir kita, karakter kita, perbuatan kita. Sistem. Iblis menguasai sistem di dunia ini. Makanya dia tawarkan kepada Yesus. Ketika Yesus dicoba di padang gurun. Lalu Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Lalu kemudian iblis memperlihatkan apa? Kerajaan-kerajaan di dunia. Kerajaan-kerajaan yang ada di dalam sistem kegelapan yang dikuasai oleh iblis. Iblis tawari, kalau kau mau menyembah aku akan memberikan semua ini. Iblis menawarkan Yesus sistem dunia. Padahal ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus membawa sistem kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah yang kemudian yang kemudian menguasai yang harusnya kemudian bisa menguasai dunia ini. Jadi ada peperangan sistem di bumi ini. Sistem kerajaan Allah dan sistem kegelapan yang dikuasai oleh iblis. Secara de facto, sistem kerajaan kegelapan telah dikalahkan karena kematian Yesus. Tapi dia masih bercokol
di bumi ini. Kenapa dia masih bercokol? Karena masih banyak manusia yang menggunakan sistem ini. Sedikit saja yang menggunakan sistem kerajaan Allah. Contoh dalam bisnis. Ya, tipu sana tipu sini itu sistem kerajaan Allah atau sistem kerajaan kegelapan. Ya, tip sana tip sani, ya ada toko Tiffany, tipu sana tipu sini. Ya, toh korupsi. Korupsi apa? Sistem apa? Sistem terang atau sistem gelap? Gelap. Sistem kerajaan kegelapan. Keserakahan, percideraan, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, itu semua yang kita lihat hari-hari ini. Berarti sistem, walaupun Tuhan sudah mengalahkan iblis, tapi sistem kerajaan kegelapan masih bercokol kuat di muka bumi ini. Nah, sehingga ini dia, coba perhatikan sama-sama. Ini di Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia? Orang yang tidak benar ketika berada dalam sistem yang benar, maka dia bisa jadi benar. Tapi orang yang baik, orang yang benar, ketika berada pada sistem yang salah, maka dia bisa ikut arus dalam sistem itu. Sekalipun dia orang benar. Jadi Bu Linda, fakta politiknya adalah, ya toh, Ibu Linda orang benar harus ada di sistem yang benar supaya menghasilkan kebenaran. Ya, karena politik itu, ini dia, politik itu telah dikuasai oleh sistem kegelapan. Nah, jadi Ibu Linda harus menginvasi sistem kegelapan itu dengan sistem kerajaan Allah yang berlaku di sana. Amin. Jangan lupa persembahannya. Amin. Iya. Nah, jadi Allah adalah seharusnya penguasa bumi dan sistem yang ada di bumi. Sistem yang ada di bumi harusnya adalah sistem yang berlaku, sistem kerajaan Allah. Ya. Sistem inilah yang membangun bumi ini. Ya. Nah, jadi kita harus dapat memahami perjalanan dan tujuan akhir dari rencana keselamatan Tuhan. Dengan memahami awal dan tujuan dari segala sesuatu. Ya. Jadi bukanlah suatu kesalahan jika Alkitab dimulai dengan kejadian. Sebaliknya itu adalah keputusan ilahi yang bijaksana. Nah, inilah premis keseluruhan narasi Alkitab yang mengajarkan kita tentang keberadaan Tuhan sebagai penguasa, pencipta, juru selamat yang sungguh-sungguh peduli terhadap umatnya. Ya, jadi ini kisah keseluruhan daripada narasi Alkitab. Jadi kita harus dapat memahami keseluruhan Alkitab dengan lebih baik dan bertindak bijaksana sesuai kehendak Allah jika kita memahami landasan historis dan teologis kitab Kejadian. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada, Pak. Ya.
Ya, yang saya tanya itu kenapa pada akhirnya kalau kita bisa melihat bahwa pada dasarnya kan manusia itu diciptakan oleh Allah semuanya. Dan bahkan manusia itu berasal dari Adam itu sendiri. Tapi kalau kita melihat pada kenyataannya nantinya ketika Allah mau menghadirkan kerajaannya dalam misalnya walaupun tidak ada secara tertulis kerajaan Allah dalam perjanjian lama, tapi pada kenyataannya Allah hanya memilih satu bangsa untuk mewujudkan kerajaan Allah nanti sampai kepada Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Allah hanya memilih satu bangsa ini untuk mewujudkan kerajaan? Kenapa Allah hanya memilih satu bangsa? Sebenarnya ini akan kita bahas selanjutnya, tapi tidak apa-apa. Bangsa-bangsa yang ada adalah bangsa-bangsa yang telah dikuasai oleh sistem dunia yang gelap. Jadi hukum mereka adalah hukum rimba, hukum yang bertentangan dengan kerajaan Allah. Sehingga Allah perlu menghadirkan satu bangsa contoh di muka bumi ini. Makanya Allah memilih Israel. Tapi pilihan ini tidak terlepas dari perjalanan kisah dari awal. Silakan. Perjalanan kisah dari awal dari Adam. Israel ini adalah bangsa yang merupakan keturunan daripada Adam, Abraham, Ishak, Yakub. Dari Yakub keluar 13 anak, tapi satu cewek. Jadi 12 suku keluar sini. 12 suku ini kemudian menjadi besar, tinggal di Mesir, jadi budak di Mesir. Ya, bangsa Israel sudah mengalami perbudakan, jadi dia mengetahui nilai-nilai yang ada atau pola kehidupan yang ada di Mesir. Lalu kemudian Tuhan membebaskan mereka. Dan pada waktu dalam perjalanan 49 hari mereka tiba di kaki Gunung Sinai. Hari yang ke-50 Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Hari yang ke-50 Tuhan memberikan dekalog, hukum kepada bangsa Israel. Nah, hari yang ke-50 Tuhan mengangkat bangsa Israel dari bangsa budak menjadi bangsa yang merdeka, yang rajanya adalah Allah sendiri. Jadi Allah kemudian memberikan hukum, peraturan di situ. Peraturan peribadatan, peraturan sosial kemasyarakatan. Ya, hukum diberikan kepada Israel. Sebab bangsa-bangsa yang lain, mereka punya hukum, tapi hukum suka-suka, hukum sang raja mereka, raja manusia. Lalu Allah kemudian ingin menyatakan kepada bangsa-bangsa yang ada, ini adalah bangsa yang akan menjadi percontohan, yang ini adalah bangsa yang akan memberikan contoh teladan kehidupan bagaimana kerajaan Allah akan nyata di muka bumi ini lewat bangsa Israel. Jadi Israel yang dipilih untuk apa? Supaya bangsa-bangsa lain bisa melihat, bisa meneladani dan meninggalkan pola hidup mereka, dan mereka kemudian bisa mencontohi Israel. Tapi ternyata tidak demikian. Ya, bangsa Israel kemudian memberontak. Pada hari itu juga ketika Musa membawa 2 loh batu itu, mereka sudah mengadakan pesta penyembahan kepada anak lembu, lembu emas, penyembahan kepada ilah asing.
Ya, terjadi pemberontakan awal. Kenapa demikian? Karena itu, ya. Nah, karena begini, saya sering memberikan contoh ini. Kira-kira ada seseorang, dia bertobat di usia 30 tahun. Dia sekarang usia 40 tahun. Jadi selama 30 tahun, hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 10 tahun, dia sudah setelah bertobat 10 tahun, karena usianya 40 tahun, jadi 10 tahun ini dia berusaha berproses untuk belajar Alkitab, mengisi dengan kebenaran hidupnya, ya dia tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi coba bayangkan 30 tahun dengan 10 tahun. Mana daya tarik yang kuat? Apakah 10 tahun atau 30 tahun? Pasti 30 tahun. Betul kan? Sama dengan bangsa Israel. Selama 400 tahun mereka ada di Mesir dalam perbudakan. Baru keluar pada hari yang ke-50 Tuhan menjadikan mereka itu bangsa dan memberikan hukum. Pada hari pertama setelah itu mereka langsung berbuat penyembahan kepada lembu emas. Ketertarikan kedagingan itu kuat. Kenapa? Karena kita sudah bergaul dengan itu sekian lama. Makanya itu berjuang di dalam kehidupan kita. Keinginan daging itu terus berjuang dalam kehidupan kita untuk menarik kita supaya kita kembali dalam perbudakan iblis. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi bangsa Israel ini harus terus berproses supaya bisa menjadi bangsa contoh, bangsa teladan. Tapi Tuhan tetap memilih Israel. Dia tidak bisa mengingkari perjanjiannya. Kira-kira begitu, Pak Isafa. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Kenapa Tuhan memilih Israel? Karena ada hubungan sejarah dari awal dengan Adam. Iya. Tuhan tidak memilih bangsa-bangsa yang lain, Tuhan pilih Israel. Jadi bukan kebetulan Israel dipilih. Nah, jadi ya kalau kita runut sejarah, sebenarnya Israel adalah pemilik sah daripada tanah Kanaan. Yang sekarang sebagian diklaim oleh orang-orang Arab Palestina. Orang Palestina sendiri itu atau bangsa Filistin itu bukanlah bangsa Arab. Mereka itu adalah bangsa yang berasal dari Pulau Kreta yang datang lalu ada di daratan. Jadi mereka juga bukan penguasa tanah itu, lahan itu. Jadi berdasarkan sejarah, Alkitab adalah sumber sejarah, legal sejarahnya ada. Makanya Israel tetap mengklaim sampai hari ini bahwa itu adalah tanah milik mereka. Ya. Jadi ada landasan historis di dalamnya, dalam kitab Kejadian. Oke. Nah, nama Ibrani untuk kitab Kejadian adalah Beresit. Jadi sebenarnya ketika orang Yahudi ya menemukan kata ini dalam awalan sebuah buku, maka mereka sudah bisa memastikan bahwa buku ini itu berbicara tentang sang raja dan kerajaannya.
Ya, kata beresit. Ya, atau artinya pada mulanya. Ya, in the beginning. Ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya adalah Allah. Semua bermula dari diri Allah. Allah adalah yang awal. Dia kepala dari segala sesuatu. Dialah sumber dari segala sesuatu. Dialah pencipta dari segala sesuatu. Dialah raja dari sesuatu. Dari semua yang ada. Nah, jadi kata pada mulanya ini merupakan konsep yang mendalam. Jadi kisah awal mula seluruh penciptaan dan sejarah umat manusia kemudian menjadi pokok dalam bahasan kita buku Kejadian ini. Seperti bagaimana tercermin dalam judulnya, ya. Beresit. Beresit, ya. Nah, jadi dengan kata lain, Kejadian membawa kita kembali ke awal mula zaman. Nah, kayak tadi yang saya gambarkan tadi, dia Allah itu tahu di awal sampai pada akhir. Makanya dia disebut Alfa dan Omega. Dialah yang awal, dia pula yang akhir. Dia Alfa dan Omega. Jadi kita tidak sedang menonton saat ini di tengah-tengah, tapi kita sedang memulainya dari awal sekali. Nah, Kejadian membawa kita kembali ke awal mula zaman. Ya, Kejadian mengajak kita untuk melakukan perjalanan ke masa ketika Tuhan menciptakan alam semesta yang hanya terjadi dengan satu kata. Jauh sebelum dimulainya sejarah manusia. Iya kan, Tuhan menciptakan bumi, langit, cahaya, dan segala yang hidup di dalam. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia di hari-hari awal? Ya, setelah ada terang, ya, lalu Tuhan menciptakan manusia. Baru kemudian hal-hal yang lain, tumbuh-tumbuhan, tanaman berbiji, binatang, burung, semuanya. Tapi justru Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Kenapa demikian? Kenapa Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6, bukan pada hari-hari pertama? Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya lebih dahulu untuk manusia kelola kemudian. Iya, bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Dia tahu manusia ini tidak bisa hidup begitu saja. Dia tahu manusia tidak bisa bertahan. Jadi dia provide semua. Dia siapkan semuanya. Makanan manusia, semuanya dia siapkan. Baru kemudian Tuhan menciptakan manusia. Ya. Nah, jadi jauh sebelum dimulai sejarah manusia, Tuhan sudah siapkan semuanya untuk manusia. Artinya sejak awal Tuhan memang memilih manusia dalam idenya. Idenya, ide Tuhan. Nah, kitab Kejadian atau Beresit
Ya, ini adalah nama bab pertama dalam bahasa Ibrani. Kata ini terdiri dari dua bagian. B yang berarti pada atau di dalam, dan reshit yang berarti permulaan, ya, awal mula, ya, bukan permulaan, maksudnya permulaan, awal mula, awal dari segala sesuatu. Jadi karena itu Bereshit secara harafiah diterjemahkan sebagai pada mulanya. Nah, kata pada mulanya ini mempunyai berbagai arti seperti pertama, terbaik, permulaan, bahkan buah sulung, kata Bereshit. Ya. Dalam bahasa Ibrani, tanah perjanjian lama, kata Ibrani reshit atau mula atau awal mula ini muncul sebanyak 51 kali. Nah, lalu kemudian ide awal atau permulaan teks Ibrani diberi bobot yang signifikan karena kemunculannya yang sering. Berarti hal ini penting, berulang-ulang kali muncul. Jadi kalau kita membaca Alkitab misalnya dalam satu konteks begitu, misalnya ada kata yang diulangi sampai 3 kali minimal, berarti kata itu sangat penting. Ya, pengulangan itu sangat penting. Itu tradisi daripada orang Yahudi, orang itu. Nah, dalam eksegese juga kita belajar tentang itu. Kalau kata itu sering diulang-ulang, berarti kata itu sangat penting. Kata ini muncul dalam seluruh Alkitab. Ya. Nah, secara etimologi, bahwa kata benda reshit itu berasal dari kata ros, yang berarti kepala atau pemimpin. Kita kenal di Israel ada dalam tradisi Yahudi ada hari raya Rosh Hashanah. Ya, apa hari raya Rosh Hashanah? Hari raya awal tahun, ya. Hari raya panen, hari raya awal tahun. Kepala. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsep kekuasaan atau otoritas yang lebih tinggi yang mengatur segala sesuatu telah ada pada mulanya. Telah ada pada mulanya. Jadi kata Bereshit, kalau kita keluarkan B-nya, kata Reshit ini, itu berasal dari kata Ros, yang berarti kepala atau pemimpin. Kalau kita kaitkan pada mulanya Allah, Bereshit Elohim, berarti Elohim adalah kepala atau pemimpin. Allah adalah kepala atau pemimpin. Allah kepala atau pemimpin adalah raja, penguasa. Dia sumber. Nah, itu dibangun seperti itu. Jadi bukan kita-kita yang membangun pengertian ini, tetapi Alkitab sendiri yang telah membangun pengertian ini dengan kata Bereshit. Ya. Jadi sekali lagi, ketika orang Yahudi ketemu dengan sebuah buku dan kemudian di awal kata memakai kata Bereshit, berarti buku itu ada hubungannya dengan raja dan kerajaannya. Itu. Ya. Nah, jadi penggunaan kata ini atau Bereshit ini sangat menarik perhatian karena
ada kekayaan makna. Nah, jadi satu kata Ibrani itu konten banyak makna di dalamnya. Jadi satu kata itu mengandung banyak makna. Jadi kata Ibrani itu seperti kontainer yang memuat banyak pengertian. Ya. Nah, jadi kata Bereshit tadi itu sebenarnya memuat banyak pengertian di dalamnya. Tetapi kebanyakan memuat kata awal, permulaan, kepala, pemimpin, otoritas tertinggi, dan itu semua merujuk kepada sang raja. Ya, nanti coba setelah istirahat kita akan belajar tentang ternyata di dalam kata Bereshit itu ada huruf alef di dalamnya. Alef. Kata alef ini ya saya harus ulang ini karena saya nggak tahu kenapa kok dia nggak mau keluar gambarnya. Ya, kalau gambar-gambar itu. Nah, kata alef ini supaya kita bisa mengerti kata alef ini dengan gematria 1 itu menunjukkan bahwa keberadaan tentang Allah sebagai raja. Huruf Allah ada di situ. Alef itu. Ya. Nah, jadi pada mulanya memperkenalkan kita pada esensi penciptaan dan rencana ilahi Allah sebagai awal dari keseluruhan kisah Alkitabiah. Nah, pada mulanya. Jadi, kalau saya berbicara tentang tujuan itu selalu ditaruh di mana? Di depan, di tengah, atau di belakang? Di depan, Pak. Di depan. Kemudian proses mencapai tujuan. Pada akhirnya setelah proses kita sampai kepada tujuan. Tapi penetapan tujuannya selalu di depan. Ya, selalu ada di depan. Nah, jadi sama pada mulanya memperkenalkan kita pada esensi penciptaan dan rencana ilahi Allah sebagai awal dari keseluruhan kisah Alkitabiah. Jadi kitab Kejadian ayat pasal 1 sampai yang ketiga ini sebagai esensi awal atau dari rencana ilahi, ya, rencana ilahi Allah untuk semua kisah yang ada di dalam Alkitab. Jadi dibangun dari ini. Kejadian 1, 2, 3 ini. Kita membangun narasi dalam Alkitab. Jadi kita tidak membangun narasi di pertengahan atau pada akhirnya. Kita sedang membangun narasi dari sejak awal. Ya, supaya kita bisa mengerti perjalanan daripada kerajaan Allah itu. Perjalanan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, di muka bumi ini sekarang terjadi pertabrakan sistem. Sistem kerajaan Allah dan sistem kerajaan iblis. Ya, ini pertabrakan sistem terjadi. Nah, jadi kita mau pilih yang mana? Kita memang hidup di dalam dunia, dalam bumi. Kita tidak bisa menghindari sistem dunia, tapi kita bisa memilih. Kita harus berada dalam sistem dunia kerajaan Allah atau kerajaan iblis. Nah, jadi ini hal yang sangat penting ya, bagi kita untuk memahami
mengapa gagasan kerajaan Allah berakar dalam dirinya sebelum kita membicarakannya. Jadi narasi atau gagasan kerajaan Allah ini sudah ada, berakar dalam diri Allah sendiri. Karena kerajaan Allah itu bersumber dari diri Allah sendiri. Kerajaan Allah itu bersumber dari diri Allah sendiri. Bukan kemudian Allah ada, lalu kemudian Allah mulai menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian Allah berpikir tentang kerajaannya. Tidak. Jadi sejak awal kerajaan Allah itu bersumber dari dirinya. Baru kemudian dia mulai melakukan penciptaan-penciptaan. Kerajaan Allah itu bermula dari diri Allah sendiri. Kenapa demikian? Karena pada mulanya adalah Allah. Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Allah adalah kepala dari segala sesuatu. Dia penyelamat, dia pembebas dari segala yang ada, termasuk umatnya. Berarti kalau dia ada melakukan itu, berarti Allah adalah sang raja itu sendiri. Dan kerajaannya itu keluar dari dirinya. Daripada mulanya Allah adalah raja, dan kerajaan Allah keluar dari dirinya, lalu kemudian dia menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika kita baca Kejadian 1 ayat 1, sebenarnya kita sudah tahu bahwa keseluruhan narasi yang akan dibangun itu pasti akan berbicara tentang Allah adalah raja. Ada banyak lagu-lagu yang menyatakan Allah adalah raja, tetapi apakah kemudian kedaulatan Allah terjadi baik dalam penulis lagu itu atau baik dalam penyanyi-penyanyi lagu tersebut, dan di mana lagu itu dinyanyikan? Nah, kalimat singkat ini melambangkan kekuasaan dan hikmat yang Maha Kuasa. Bahwa dialah pencipta yang mempunyai kendali penuh atas langit dan bumi. Dia menata alam semesta secara teratur dan menciptakan segala kehidupan baik dalam ruang maupun waktu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko-toko bangunan terdekat. Dia Allah kuasa, dia mengatur segala sesuatu, dia yang mengendalikan segala sesuatu. Coba bayangkan, berapa banyak planet di alam semesta ini. Bumi bukan satu-satunya planet, tapi bayangkan saja, coba di tata surya kita. Kenapa planet satu dengan planet yang lain tidak tabrakan? Iya toh? Karena Allah telah mengatur segala sesuatu. Dia yang menata alam semesta secara teratur. Dia yang menciptakan segala kehidupan, baik dalam ruang maupun waktu.
Dia menciptakan manusia dan kemudian memberikan manusia potensi modal awal. Lalu kemudian disuruh apa? Berkuasa. Nah, jadi pemahaman tentang kerajaan Allah ini harus didasarkan pada pemahaman bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Maka kerajaannya merupakan realitas yang luas dan mencakup segalanya. Ini adalah contoh kehendaknya yang terlaksana dalam ciptaannya. Ya. Jadi kerajaan Allah itu adalah sumber daripada segala sesuatu, realitas yang ada. Realitas yang terjadi di alam semesta. Realitas yang harusnya terjadi di muka bumi lewat para pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini atau para eklesia Allah di muka bumi ini. Nah, kerajaan Allah bukan hanya sekedar sebuah bangunan atau organisasi, melainkan suatu kondisi di mana kehendak dan kuasa Tuhan terwujud sepenuhnya. Oke, sebentar. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi kerajaan Allah bukan sekedar ide. Kerajaan Allah bukan sesuatu yang maya. Tapi kerajaan Allah adalah suatu realitas pemerintahan Allah. Kingdom now, nah ada suatu aliran. Kingdom now. Kingdom now ini menghendaki bahwa kerajaan Allah itu bukan bersifat secara spiritual, tetapi harus secara aktual terjadi. Ya, secara aktual artinya harus dibangun nyata di muka bumi itu. Itu kingdom now. Ya. Tapi kita tidak demikian. Kita berkata bahwa kerajaan Allah itu memang realitas keberadaan Allah, tetapi pengaruhnya dia berpengaruh kepada kehidupan kita dan kehidupan di dunia ini. Ya, silakan Bu Evelyn. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Yang ingin saya tanyakan, faham mengenai kerajaan Allah ini sebenarnya kalau saya pribadi baru saya dapatkan sejak saya tertanam di gereja rock, Pak. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan gereja-gereja lainnya yang hal ini jarang sekali untuk digaungkan seperti itu, Pak. Apakah ini memang hanya di gereja-gereja tertentu saja, ataukah memang ada aliran-aliran tertentu yang tidak mau menyinggung masalah ini, atau bagaimana menurut pandangan Bapak? Karena dari gereja-gereja lainnya atau gereja tempat saya berjemaat sebelumnya sama sekali tidak pernah ada pembahasan mengenai kerajaan Allah ini, Pak. Oke. Kira-kira gimana, Pak? Ya. Nah, begini. Kingdom theology, ini kita harus samakan pandangan kita. Kingdom theology bukan milik rock. Tetapi rock berkonsentrasi dan mendalami pengajaran daripada kingdom theology ini. Nah, gereja-gereja banyak menggunakan bahwa memang kita adalah dalam pengertian bahwa gereja adalah perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini. Ya. Nah,
Jadi mereka menganggap bahwa gereja adalah kerajaan Allah yang nyata di muka bumi ini. Jadi pemerintahannya terjadi di muka bumi ini. Gembala adalah perpanjangan atau wakil Allah menjadi raja di muka bumi ini. Ini pemahaman yang banyak berlaku di gereja-gereja lain. Ya, sehingga apa yang terjadi karena hanya memahami soal berkuasa saja tadi, makanya banyak ekses negatif yang terjadi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Misalnya bahwa semua aset adalah milik sang raja. Siapa rajanya? Gembalanya. Bahwa tahta kepemimpinan sang raja harus turun-temurun. Nah, jadi ada memahami pemahaman seperti itu. Ada hanya juga menganggap, oh ya bahwa kita adalah kerajaan Allah, kita hidup dalam kerajaan Allah. Oke lah. Tapi tidak mendalami tentang kingdom theology ini, tentang kerajaan Allah ini. Ya. Tapi saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membukakan kepada banyak gereja tentang pemahaman kerajaan Allah. Karena begini, ketika kerajaan Allah ini diberitakan, maka akan banyak tabrakan-tabrakan dengan ritualitas agamawi yang terjadi di dalam gereja. Akan banyak ketersinggungan, ya, akan banyak tabrakan-tabrakan. Karena kerajaan Allah ini, kebenaran kerajaan Allah ini sungsang. Sungsang. Ya. Dia bisa terputar-putar. Maksudnya memutar pemikiran kita, memutar tradisi ritual yang ada. Sehingga juga ada beberapa yang kemudian menolaknya. Ya, karena itu. Ya, tapi kita ya jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Kita harus mengerti bahwa kita ini adalah pelaksana dari kehendaknya di muka bumi ini. Berarti saya dan saudara. Dan tidak kebetulan kita ada dalam kelas ini. Ada yang dari rock, ada yang bukan dari rock. Berarti kerajaan Allah ini mulai tersebar. Memang kerajaan Allah ini diibaratkan seperti ragi. Iya kan? Ragi atau ya seperti biji sesawi yang kecil, tapi kemudian bisa menghamirkan yang banyak. Jadi memang ya kerajaan Allah atau teologi kingdom theology atau teologi kerajaan Allah ini bukan milik roh. Kingdom theology ini bersumber daripada Alkitab itu sendiri. Dan kebetulan kita roh, kita berpatokan pada atau mendasari pelayanan kita gereja ini dalam pemahaman kingdom theology. Ya, saya kira begitu Ibu Ferry. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Iya. Sisa 7 menit. Siapa lagi yang mau bertanya sebelum kita istirahat? Kita baru membahas berapa halaman ini. Ya. Dalam slide saya ada 116 halaman. Ya, silakan Pak Herman.
Pak. Ya, rencananya jadi presentasinya start jam berapa, Pak? Kita. Oke, jadi begini saja. Setelah istirahat, lalu kemudian saya akan ngajar 1 jam lagi. 1 jam sampai 1 jam. 1 jam sampai 1 jam setengah materi. Setelah itu presentasi. Oke. Siap. Ya. Setelah ini, setelah saya materi semua, Bapak Ibu bisa ya, belajar dari YouTube, misalnya dari Pak Jonathan, Pak Daniel Januar, atau YouTube yang ada di saya tentang Kingdom Theology. Ya, bisa lebih membuat kita memahami. Karena ini saya kan membahasnya secara ilmiah di sini ya, sesuai dengan karena kita belajar, kita kuliah. Ya. Ada hal-hal praktis yang bisa pelajari. Iya, Pak. Thank you, Pak. Ya. Jadi gimana, kita istirahat aja? Atau masih ada pertanyaan? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Gimana Pak Ketua? Kita istirahat. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita berarti dapat tambahan istirahat 5 menit, Pak. Ya. Pak Ketua semangat, punya terus. Santai. Iya. Waktu saya kuliah juga begitu. Saya kuliah S2, S3, sambil kuliah, sambil makan, sambil ngopi. Boleh ya, Pak ya? Iya. Boleh. Terima kasih, Pak. Jadi santai. Ngeteh dulu Pak, ngeteh. Ya, siap. Wih, Mama Linda. Kalau saya ini dulu, kentang goreng dulu, kentang goreng aja. Nah. Thank you, Pak. Oke, kita istirahat ya. Oke. Pak, terima Jam kasih, 1 ya, Pak. Jam 1 ya, Pak. 1.